seperti makam kuno itu bukan? Iya, makam kuno ini suami istri. Suami istri. Iya. Malam gitu terdengar ada suara orang menang. Tengah malam gitu, ada orang ketuk-ketuk pintu itu. Nah itu seperti saya, suaranya seperti saya. Ketika dibuka, itu ternyata berubah menjadi potongan gitu. Secara totalitas istri saya itu pintunya dijeblak, beruak, Tutup lagi gitu ya? Iya ditutup. Aku orang ganggu kowe aja ganggu aku. Ngaliyo alame dewe-dewe ngoten niku. Ya pemirsa, saat ini saya berada di wilayah Tuban ya, tepatnya di desa apa ini Mbak? Desa Ronggomulyo. Desa Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan saat ini saya bersama Mbak Silvi ya. Iya. Nah, Mbak Silvi ini termasuk salah satu warga yang tinggal di sebuah tempat yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Rumah beliau ini berada di tengah-tengah pemakaman umum, itu Mbak ya. Iya. Dan tinggal berapa orang Mbak jenengan di sini berarti 3 orang sekarang. 3 orang. Pulau, bapak, ibu. Sama orang tua gitu ya. Iya. Mbak, di sini kan ini termasuk pemakaman. Iya, umum. Ini Mbak Silvi ini tinggal di sini sudah mulai dari kecil ya. Dari kecil, dari bayi. Jika diperkenankan kita bisa sowan ke rumah jenengan. Iya, monggo Pak. Di sana ada orang tua ya. Jeh, Ada bapak juga. Jeh, Oke, Pak. Mbak, monggo kita Nggih. ikuti Mbak Silvi ini Nggih, dari nggih. belakang. Dan ini ada cungkup, ini apa ini Mbak? Oh, menika niku punden Mbah Ronggo. Punden Mbah Ronggo. Oh, sesepuh ya yang Bapak telah sini ya. Jeh. Dan sampai saat ini tempat atau desa ini dinamakan Desa Ronggo karena Mbah ada Ronggo, iya. ya, ada Nggih. Punden Mbah Ronggo gitu ya. Nggih, monggo Pak, langsung ke rumah. Nggih. Ya teman-teman, jadi benar-benar di tengah pemakaman ini, kiri kanan jalan yang kita jauh Pak, yang kita lewati ini adalah makam umum. Dan di sini ada pohon beringin ya. Pohon beringin ya Mbak Silvi ya. Nggih. Wah, niki umure pun tua sangat Mas. Sangat tua ya. Iya, Mungkin sangat. lebih tua dari jenengan ya. Mbak? Oh, nggih, niki pun 100 punjul ya Mas. Allah. Ket bapak. Iya Mbak, Terus Mbak, enom. sebentar. Ya. Di sini kan ada makam pahlawan ya kayaknya ya. Iya. Ya makam pahlawan ya. Jadi di samping pemakaman warga juga Nggih. makam pahlawan gitu ya di sini, banyak juga ya Mbak ya. Nggih, tapi kan nggak khusus makam pahlawan tuh enggak. Kebetulan ini seorang niku Nggak khusus ya, jadi Iya. campur gitu ya. ya campur. Iya. Karena ini keluarga Mas niki dalalai. Satu keluarga. Iya niki. Oh, Jejer-jejer niku dalalai. Ini satu keluarga, Nggih. jadikan satu gitu ya. Nggih, leres. Ini satu keluarga kan sami ini kan. Nggih. Ya ya. Monggo Mbak, kita langsung. Nggih. Ini benar-benar teman-teman ya. Di depan terasnya Mbak Silvi ini makam loh Mbak. Ini ya Nggih. seperti makam kuno itu bukan? Iya, makam kuno ini aksara Jawa. Ini makam kuno. Nah teman-teman, jadi ada makam, berapa makam Mbak Silvi? 2 ya? 2. 2, cuman yang satu batu nisannya Iya, sudah ini suami istri. suami istri. Iya. Makam kuno teman-teman, jadi campur gitu loh, makam umum dan makam pahlawan juga makam kuno. Nah, di Nggih. sini Mbak Silvi juga ternak burung ya, Burung banyak bapak. sekali. Nyai bapak Hobi. kata sangat. Oh Bapak yang hobi ya, Nggih. oke. Ya kita, Monggo Mas Pinara. nggih, Nggih. nggih. Kita bertamu ke rumahnya Mbak Silvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Pak, nggih. Ganggu pedale. Monggo. Nggih. Nggih. Paring asmo. Kula di Ronggo. Nggih, bisa mic-nya ditaruh ya. Nah, Nggih. jadi Mbak Silvi duduk sini aja nggak apa-apa, kita ngobrol santai. Ngapunten tak derenge Bapak Edi Ronggo. Nggih. Kita sudah mengganggu ya waktu jenengan. Nggih, nggak apa-apa kita nggih. Mboten napa-napa. Jadi ini kan kita sangat penasaran Pak, di sini ada satu rumah yang berada di tengah-tengah pemakaman umum, bener Pak nggih? Nggih, leres. Bapak tinggal di sini sudah mulai tahun berapa Pak? Sampun dangu Mas, di tahun 80, tepatnya tahun 80 nggih. Jadi mulai tahun 80 sudah. Bulan 11 tahun 80 saya dari kampung yang ramai padat penduduk pindah ke tempat yang sepi di tengah-tengah area pemakaman umum gitu.
penghuni pertama di pemakaman umum ini panjenengan ya? Sebenarnya bukan penghuni pertama sih, jadi hanya kebetulan saja ini paling ujung, Mas. Jadi Paling ujung. tidak rumah yang satu-satunya rumah di tengah makam, bukan. Tapi ini yang paling ujung perbatasan pemukiman penduduk dengan area pemakaman umum. Jadi sebelah selatan atau di belakang rumah ini, ini ada kurang lebih 30 rumah berdempetan, rapat gitu, Tapi dulu hanya satu rumah yang saya tempati ini dan beberapa petak lahan kosong, baru kemudian rumah pemukiman penduduk yang asli kelahiran di situ. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 7 rumah yang ada di selatan sana. Tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu ini sudah padat penduduknya. Di belakang saya itu Di belakang jenengan ini juga masih sudah banyak tumpang kritis begitu. Tumpang kritis, orang Jawa menyebutnya tumpang kritis. Tapi awal-awal dulu jenengan menetap di sini kan masih belum ada ya, sendirian, bahkan lampu tempel. Belum ada listrik gitu maksudnya, Pak? Belum ada. Belum ada listrik. Ya, belum ada jalan. Jadi diakui atau tidak, ini saya kerjakan sendiri saat membuat jalan itu dulu. Akses masuk ke sini dari makam ini, masuk ke makam sini ya. Betul. Iya. Jadi alang-alang dan beberapa rerumputan itu saya sendiri. Tapi kalau makam-makam itu sudah banyak ya dari dulu ya? Sudah ya hanya sebelah barat dan timur, kanan dan kiri itu aja. Untuk seputaran ini masih belum. Ini masih tempat pembuangan banyak pepohonan besar-besar gitu. Iya, Pak, sebelum masuk ke ngapunten kita masuk ke rumah jenengan, tepat depan rumah itu kan ada 2 buah makam yang batu nisannya itu kuno, Pak. Bahkan ini tahun 1828. Jadi masih tertulis. Masih tertulis. Yang Kromo Wijoyo 1828. Jadi era Diponegoro. Era Diponegoro. Jadi masih ada angka tahunnya ya di angka tahunnya masih ada di batu nisan itu, masih ada batu nisannya. Dan juga banyak sekali makam-makam pejuang, Pak ya, di itu ya. Dari beberapa veteran. Iya. Kalau tahun 80 ya belum ada listrik dan jenengan bisa dibilang sendiri ya tinggal di tempat ini. Tentunya kejadian-kejadian mistis pasti jenengan sering alami gitu ya, Pak Edi ya. Banyak, Mas. Jadi pada saat itu kadang-kadang malam gitu terdengar ada suara orang menangis. Tapi setelah kami kan dulu punya saya punya baterai sentolop senter. Ini cari tidak ada apa-apa, itu sering terjadi seperti suara tangisan dari makam gitu ya. Dari makam itu ketika nyala senter tidak ada. Ya pada yang paling terkesan itu sampai sekarang anak-anak saya pun utamanya anak saya saya punya anak tiga orang anak, yang satu sudah ASN dan sudah dikaruniai 4 anak, kelahiran tahun 86. Waktu itu dia masih kecil, dan si genduk ini belum ada tahun kelahiran genduk kelahiran itu tahun 94. Oh, Mbak Silvi 93. Jadi 93 lahir, terus 94 itu kan masa-masa yang paling sulit saya rasakan. Itu saya bersama ibunya anak-anak, ketika anak sudah tidur itu ya berkeluh kesah sendiri gitu, Mas. Nasib kok seperti ini ya. Kenapa kita itu sama-sama diciptakan oleh Allah, tapi kok tidak diberikan seperti mereka gitu. Ngersulo gitu, Ngersulo, nangis, tangisan orang dua gitu, misalnya enom, Mas, tangisan, terus sampai ketiduran di sini, di depan ini, Mas.
Ini di depan ini. Nah, ini di depan ini, di depan makam ini. Oh, di sini. Di sini. Nah, ini saya saya gelari tikar gitu. Oh, waktu dengan Ngersulo itu di yang Ngersulo ini. Di sini. Iya, saya gelari tikar gitu. Ini belum ada ini. Ini saya gelari tikar bekas itu, Mas. Ganggu lemek lah. Iya, gitu. tikar pandan itu, guys. Iya. Tiduran di sini. Tikar pandan itu. Terus akhirnya sampai ketiduran gitu loh. Sampai ketiduran. Terus, nah, karena seiring dengan waktu berjalan kan dingin itu, makin malam makin dingin gitu. Karena kedinginan terus terbangun, Mas. Terbangun tiba-tiba ada ini tampah. Tempeh. Iya, tempeh yang dari bambu itu ya. Dari bambu itu, nampan dari bambu itu yang berisi sesajen pepak. Sesajen penuh lengkap, sesajen lengkap, ada beras, ada empon-empon, ada daging itu, dagingnya ya sedikit lah, tak tampel gitu, sapi itu ya, daging sapi, ada uangnya Rp1.000, ada rokoknya sukun 3 batang, seperti cok bakal gitu ya, seperti apa? Ya sesajen. Itu akhirnya saya dengan istri saya saat itu, saya kan yang tahu sendiri, loh, Bu, apa lagi? Lambo, lu sama gak roh? Oh gak. Kami ketakutan, Mas, dengan adanya sesajen itu. Yang tiba-tiba ada ya? Iya, yang tiba-tiba ada di kaki saya gitu, di kaki kita lah, kita berdua. Waktu terbangun itu tadi? Iya, pas terbangun tadi. Terus Pak? Ya? Terus masuk rumah, takut kok. Nggak sempat diambil ya? Enggak diutek-utek, hingga paginya itu ada aktivitas penduduk di sini yang mau lewat gitu ya? Lewat, namanya Bu Sasmiati. Bu Sasmiati itu sesepuh, sekarang sudah almarhum. Itu tanya sama istri saya, Dok, nah iki apa botek kene iki barang iki? Ngoten niku. Ini apa kamu tempatkan di sini? Ora kok mak ora ndek apa-apa. Lah iki apa? Ngoten niku. Saya tidak menaruh apa-apa, Mak. Lah ini apa? Itu hingga akhirnya kami kok barang itu tadi malam. Akhirnya istri saya menceritakan kronologi awal hingga akhir seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kita berkeluh kesah, tiba-tiba ada ketika kita tertidur, bangun sudah ada barang tersebut. Terus si Mak Sas itu, oh alah nduk, nek ngono gue diwalasi karo mbae, gue dikirimi karo mbae gitu. Mbah siapa kita tidak paham gitu. Akhirnya saya coba, ora apa-apa yang digawe wong iki jatam. Saya coba, pisangnya saya makan. Rasanya juga pisang, Pak ya? Pisang dan pisang betul-betul. Sebelum saya makan itu tak unyet-unyet dulu gini gitu. Jangan tester dulu gitu ya? Iya, tak jajal gitu. Kan nggih Mas. Saya itu juga khawatir ketika banyak kan cerita tentang sesuatu yang diberi oleh makhluk halus itu nanti akan berubah menjadi apa gitu. Saya takutnya pisang itu tak nyet-nyet ya kok gak ada ditinja gitu. Tak ambu ya pisang, tak makan ya pisang. Akhirnya udah saya bermasuk, terus si beras itu diolah oleh istri saya, dimasak juga jadi beras, nasi ya, masih jadi nasi. Itu kronologinya ada 1 mingguan kami tidak makan nasi, Mas. 1 mingguan kami tidak, sebelum itu 7 hari kami tidak makan nasi, kami hanya makan jatuhan buah sukun. Jadi di depan sana itu ada pohon sukun besar. Kalau pagi pohon buahnya jatuh, yaitu yang kami olah untuk memberi makan anak saya si Selvi ketika masih bayi, dan juga anak saya si Winda ketika masih kelas 4 SD pada masa itu. Jadi berawal dari jenengan berkeluh kesah karena beberapa hari tidak makan nasi, akhirnya di suatu malam jenengan meratapi nasib lah. Iya, betul meratapi nasib itu. Akhirnya didengar salah satu makhluk gaib, barangkali ada ya mungkin makhluk gaib yang baik, jin yang baik itu Pak ya. Sehingga mengantar itu ya, sembako gitu ya. Yang tahu itu sembako
dia mengambil dari mana, ya nggak mungkin kalau di alam gaib seperti itu. Jadi mungkin juga, jadi orang sini seputar saya ini sudah, karena cerita dari Mbah Sas itu tadi banyak cerita. Nama saya Edi Ronggo, seperti tadi nama saya Edi Ronggo itu diceritakan. Oh, akhirnya kesuwur ya, viral ya. Edi dikirim gendruwo gitu, dicolongno sajen gendruwo. Gendruwo yang baik hati, Pak. Ya. Dari situ, lah ya gendruwo sampai ngirim mangan cah ngelase. Nah itu ada orang-orang seberang sana tuh memberi saya beras itu karena berita ini tersiar, orang tersentuh ikut ngirim juga gitu. Beri santunan gitu, Pak ya. Berarti gendruwo bisa ngasih contoh yang baik ya. Kelas selase nang wong iki kan gitu ya ceritanya. Itu kejadiannya tahun 94. Dan setelah kejadian itu ada lagi ya kejadian seperti itu? Setelah itu hikmah dari kejadian itu kalau mungkin sekarang tuh viral gitu gimana ya, dari sana ceritanya orang pasar itu saling membuktikan itu karena saya ada anak bayi ini ya gue jajan ingin membuktikan cerita apa bener gitu loh, maksudnya tuh apa bener lu ingin jadi kok ngene gitu. Itu orang itu sambil bawa jajan, Mas, karena penasaran. Tilik bayi sambil bertanya-tanya gitu. Akhirnya dari sini hikmahnya ya saya dapat pekerjaan ala kadarnya pada masa itu. Setelah viral itu, Pak ya? Setelah cara saya ini ya viral. Kayak dulu diceritakan dari mulut ke mulut. Itu kejadian mistis yang tentunya mistis yang baik. Kalau kejadian mistis yang kurang baik, misalnya ada penghuni makhluk gaib lah, penghuni dari tempat keramat ini yang mengganggu gitu, ada nggak, Pak? Jahil atau usil itu ada nggak? Kalau istri saya pernah, tapi waktu itu hanya kelihatan wajah yang buruk gitu aja. Jadi tengah malam, belum malam, selepas maghrib, sebelum isya itu ada orang ketuk-ketuk pintu itu. Nah itu seperti saya, suaranya seperti saya. Ketika dibuka itu ternyata berubah menjadi pocongan gitu. Lah secara spontanitas istri saya itu pintunya dijeblak, beruak gitu. Tutup lagi gitu ya? Iya, ditutup. Aku orang ganggu kowe aja ganggu aku. Ngalio alame dewe-dewe ngoten niku. Jadi jenengan nggak di rumah waktu itu ya? Pada saat itu saya sudah mulai dapat pekerjaan, Mas. Ngoten. Saya jarang di rumah waktu itu. Ya sekali itu yang paling yang ganggu gitu ya. Yang ganggu itu. Yang jahil lah. Yang jahil. Iya, dan tentunya masih banyak ya kejadian-kejadian yang tentunya banyak, Mas, yang bisa kalau diceritakan cerita yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat itu banyak, bahkan yang tidak bisa kami lupakan. Pertama tadi, dan yang kedua itu ada 2 orang yang kebetulan bertamu di sini. Kalau ini si genduk ini Selvi sudah besar, sudah masuk di SD, entah kelas berapa itu, tapi belum ada anak saya yang bagus, belum ada. Yang kecil ya, yang adanya Mbak Silvi. Iya, itu masih belum ada. Si Silvi kecil ini waktu itu ada 2 orang laki-laki dan perempuan bertamu. Malam hari, Pak? Malam hari. Pada saat itu kehidupan saya sudah seperti orang pada umumnya. Sudah mulai bangkit itu ya, Pak ya? Iya. Ada punya TV, punya meja kursi, ada tempat tidur gitu. Ada radio, ada tape recorder waktu itu. Jadi ya untuk kebutuhan sehari-hari berjalan lah gitu. Sudah cukup itu ya? Ya bisa dikatakan berjalan. Nah, ada 2 orang laki-laki dan perempuan sepuh. Katanya usianya sebaya simbah yang ada di Tulungagung. Istri saya kan Tulungagung aslinya. Jadi simbah Tulungagung itu berusia, yang Mbah Kakung usia 90, yang Mbak Putri usianya 70. Nah, ini sepantaran simbah tersebut. Sudah sepuh, Pak ya? Iya, sudah sepuh. Itu
bertamu dengan uluk salam juga, dengan mengucapkan salam Assalamualaikum juga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum sampai beberapa kali waalaikumsalam. Nggih, itu waktu itu istilahnya ini masih kamar Mas ini dulu. Ini penyekat dinding di kamarnya saya tempatkan di sini. Itu waalaikumsalam. Nggih monggo pinara. Duduk. Wae sinten? Istri saya tanya begitu. Nah, nunduk aku mek ape leren tok kok ora suwe. Nggih lah saking pundi engko lak yo ngerti dhewe. Jawabannya seperti itu. Nggih, asma sinten Mbah? Diulangi lagi pertanyaannya. Aku ki meng mampir, Nak. Ya kepengen niliki kowe iki lho. Ngoten niku. Iki anakmu wis turu sampun. Jadi ketika ditanya tempat, ditanya nama, itu selalu mengalihkan hingga ada terus akhirnya Nduk, ana banyu putih. Oh, wonten Mbah kok damel kentang ngapunten ya basa-basinya orang Jawa kan seperti itu Mas, merasa tersentuh ketika ada tamu menanyakan air. Jadi langsung dibuatkan. Langsung bukan begitu, langsung terketuk hatinya. Kok bodoh sekali saya sampai tamu bertanya kan attitude orang Jawa kan wis banget elek itu. Jadi, oh wonten Mbah ngapunten kok damel teh. Oh gak usah gak teh. Aku banyu putih wae wong Mbah Kungmu yo gak ngombe wedang ngoten niku. Wedang tawa wae, Nok. Ngoten niku sing yang banyak cerita itu yang banyak ngomong cerita istri saya itu si Mbah Putri, Mbah Putrinya. Terus yang hanya satu kalimat, wedang tawa wae yo, Nok. Ngoten itu. Akhirnya istri saya masuk dan membawa air itu. Si tamu sudah tidak ada. Hilang. Masya Allah. Merinding saya Pak. Tidak ada dan ya karena ini sudah mulai ada kakak saya jadi sebelumnya di tahun 80-an tadi itu dulu itu belum ada rumah yang lainnya, tapi setelah era 90-an itu baru ada rumah 1-2 gitu. Baru punya tetangga ya. Gulai karena ada punya tetangga. Istri saya berani keluar sendiri, nyari-nyari nggak ada. Nggak ada. Kira-kira itu siapa? Kira-kira menurut jenengan siapa? Nah, dari terus akhirnya tadi istri saya sudah bertanya, engko lak roh dhewe gitu toh. Itu akhirnya beberapa saat kemudian ada ini benar-benar orang dan di siang hari ada sekelompok peziarah itu membawa mobil masuk. Dulu belum ada mobil masuk Mas, sedan masuk gitu, terus langsung ke tempat saya ini. Assalamualaikum, niki juru kunci makam mriki nggih. Mboten Mas, mboten. Oh ya sudah kalau gitu saya bisa minta tolong saged. Tolong nggak sapu ya, terus dikengken nyaponi gini Mbah Ronggo itu. Di Eyang Ronggo itu ada 5 jentuk. Jadi kami menyapu itu, terus orang itu ya memberi sedikit sedekah kepada kami berdua. Dan saya panggilkan Mbah juru kuncinya, kan ada juru kuncian juga. Terus saya di CCTV, tolong ya Mas, ini diopeni gitu. Tamu tadi yang bersama. Iya, tamu orang ini tadi. Nah, akhirnya saya dan istri saya berasumsi bahwasanya tamu berdua yang beberapa saat yang lalu yang mampir ke rumah ini adalah salah satu penghuni yang ada di situ, Eyang Ronggo dan Den Misri gitu. Seperti itu Pak ya. Iya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi ini satu keluarga, Bapak tinggal sama Ibu Mbak Silvi ya. Iya. Bertiga ya sementara ini ya. Saat ini saya tinggal berdua Mas. Oh, anak-anak sudah Mbak Silvi kan Solo ya. Ini genduk Selfie ini kan sudah menikah, domisilinya di Solo, ikut suaminya. Ini kebetulan pulang kampung. Iya, karena ada itu ya undangan ya. Adiknya kuliahnya di Solo juga, Kiragil itu. Terus kakaknya yang PNS pembarep ya? itu, yang PNS itu
rumah sendiri, tapi satu desa di sini Satu juga, desa. Ronggomulyo. Nggih. Ya, luar biasa, sebuah cerita yang sangat menarik sekali dan membuat bulu kuduk merinding. Dan ini ternyata teman-teman, jadi Pak Edi Ronggo ini seorang seniman dalang, Pak nggih. Dalang nggih. Boten Pranoto Coro. Oh, Pranoto Coro. Pambiworo. Yang dalang itu yang suaminya Mbak Selvi. Yang dalang menantu saya, Menantu jenengan. suami. Nah, Oh, gitu. anak saya yang ragil juga bisa mendalang. Oh, gitu. Mewarisi ya. Darah senimannya mewarisi gitu ya. Nggih, nggih. Menarik. Luar biasa sekali. Jadi di sebuah pemakaman umum terdapat satu rumah yang benar-benar langsung kita masuk melewati kuburan, teman-teman. Ini sangat unik sekali, yang berada di desa apa tadi lupa saya. Ronggomulyo, Ronggomulyo. Kecamatan Kota Tuban. Kecamatan Tuban ya, Kabupaten Tuban juga ya. Kabupaten Tuban, Jawa nggih. Timur ya. Pak, juga Mbak Silvi, terima kasih ya atas waktunya, sudah Iya, matur nuwun. jenengan Iya, iya, iya. sekeluarga sudah berkenan menerima kami dan memberi sebuah luar biasa sekali. ini Boten kopi. napa-napa nek Oke. dolan Jadi, Tuban mampir. Mas. Oke, tunggu dinongo Pak. Mudah-mudahan Oke. jenengan sekeluarga juga pinaringan sehat, Amin, amin, amin. berkah selalu, panjang umur Pak tentunya. Amin, amin, amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.